Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidela Surohita dengan NIM 24040600016. Pada hari ini saya akan membahas soal UTS dari mata kuliah KAD dan Kindas, di mana soal itu saya akan memilih 5 soal, yaitu nomor 1, 4, 5, 6, dan 7. Nah, mari kita lihat soal nomor 1, di mana soal nomor 1 itu diminta untuk tuliskan persamaan reaksi senyawa-senyawa berikut. Yang A, cuprinitrat plus natrium cyanida, B, ferriklorida plus amonium hidroksida berlebih, C, staniklorida plus kalium hidroksida, D, ferrosulfat plus kalium cyanida berlebih. Kita kerjakan yang A terlebih dahulu. Pada bagian A, yaitu reaksi cuprinitrat dan natrium cyanida, seperti yang kita ketahui bahwa cuprinitrat itu mengandung ion Cu2+, sedangkan natrium cyanida memberikan Cn-. Ion Cu2+ itu bisa membentuk kompleks stabil dengan Cn-. Karena di soal ini tidak mencantumkan natrium cyanida yang berlebih, maka hanya terbentuk endapan CuCN2. Endapan CuCN2 itu berwarna putih dan tidak stabil, sehingga persamaan reaksi yang terbentuk yaitu Cu2+ ditambah 2 Cn- sama dengan CuCN2. Pada soal B, yaitu ferriklorida plus amonium hidroksida berlebih. Nah, jika dicampur, maka ferriklorida itu kan mengandung Fe3+, sedangkan NH4OH menyediakan OH-, ion Fe3+ akan bereaksi dengan OH- membentuk endapan FeOH3 yang berwarna coklat kemerahan. Jika NH4OH itu berlebih, maka endapannya itu tetap tidak akan larut karena FeOH3 itu amfoter, tapi tidak akan larut pada basa lemah seperti NH4OH. Sehingga persamaan reaksi yang terbentuk adalah Fe3+ ditambah 3OH- sama dengan FeOH3. Lanjut soal yang nomor C, yaitu staniklorida plus kalium hidroksida. Pada soal bagian C ini, staniklorida atau ion Sn2+ bertemu dengan KOH, ionnya yaitu OH- akan membentuk endapan putih SnOH2. Akan tetapi karena SnOH2 itu bersifat amfoter, kalau KOH-nya berlebih, endapan tersebut itu akan larut membentuk ion kompleks. Tetapi karena di soal itu tidak dikatakan KOH itu berlebih, maka persamaan reaksinya akan tetap yang berupa endapan, yaitu Sn2+ ditambah 2 OH- menghasilkan SnOH2. Soal yang bagian D, yaitu ferrosulfat ditambah kalium cyanida berlebih. FeSO4 ditambah KCN berlebih itu seperti kita ketahui bahwa ferrosulfat itu mengandung Fe2+ ya. Kalau dicampur dengan KCN, ion Cn- itu akan langsung membentuk kompleks dengan Fe2+. Karena Cn- yang berlebih akan larut dan tidak membentuk endapan. Hasil akhirnya yaitu larutan kompleks, yaitu FeCN64- yang akan larut dalam air. Sehingga persamaan reaksinya yaitu Fe2+ ditambah 6 Cn- menghasilkan FeCN64- yang kompleks. Nomor 4 itu soalnya hitunglah derajat disosiasi atau harga alfa dalam larutan berikut. Yang A itu 1,00 molaritas larutan asam asetat. Ka-nya sama dengan 1,0 dikali 10 minus 5. Kemudian yang B, 1,0 molaritas larutan asam asetat dan 0,1 molaritas larutan natrium asetat. Yang C, pertanyaannya itu mengapa hasil perhitungan A dan B berbeda? Nah, sebelum kita masuk ke perhitungan, kita harus pahamin dulu konsep derajat disosiasi atau kita sebut juga dengan alfa. Derajat disosiasi ini merupakan persentase zat yang terurai menjadi ion dalam larutan. Dalam asam basa lemah, karena tidak semua molekul asam akan terionisasi sempurna seperti asam kuat, misalnya asam kuat seperti HCl akan terionisasi itu hampir 100%, tapi asam lemah seperti asam asetat hanya sebagian kecil saja yang terurai menjadi ion H+ dan CH3COO-. Dari sini itu kita dapat mengukur seberapa lemah asam itu dengan nilai alfa.
Nah, soal nomor 4 itu kan yang bagian A kita tulis persamaan reaksinya, yaitu dari persamaan reaksi ini, asam asetat atau CH3COOH ini di air akan terurai menjadi ion H+ dan ion asetat. Tapi hanya sebagian kecil yang benar-benar terurai. Kita hitung nilai alfanya. Diketahui itu kan konsentrasi CH3COOH awal itu 1,00 m. Kemudian nilai Ka-nya yaitu 1,0 kali 10 pangkat minus 5. Kita pakai rumus Ka sama dengan alfa kuadrat dibagi 1 dikurang alfa. Karena nilai Ka kecil, maka alfa juga kecil. Sehingga kita anggap 1 dikurang alfa sama dengan 1. Kemudian kita tuliskan 1 kali 10 pangkat min 5 sama dengan alfa per 1. Kemudian alfa sama dengan akar pangkat dari 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, dari sini kita akan dapatkan derajat disosiasi atau alfa sama dengan 0,0316 atau sekitar 0,316%, yang artinya dari 1 mol asam asetat itu hanya sekitar 0,0316 mol yang benar-benar menghasilkan ion. Lanjut ke pertanyaan B, 1,00 molaritas larutan asam asetat dan 0,1 molaritas larutan natrium asetat. Nah, kita kan masih punya asam asetat, tapi sekarang kita tambahkan natrium asetat atau CH3COONa yang langsung menyumbang ion CH3COO- ke larutan. Jadi, sebelum asam asetat itu sempat terurai, sudah ada produk hasil disosiasinya duluan. Hal ini akan berpengaruh pada kesetimbangannya. Persamaan reaksinya itu sama seperti bagian A, yaitu akan tetapi kali ini CH3COO-nya itu awalnya sudah bukan 0, yaitu 0,1 molaritas dari natrium asetatnya. Jadi kesetimbangan akan tertahan dan lebih sedikit CH3COO-nya yang terurai. Kali ini kita akan menggunakan rumus Ka sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi CH3COO- lalu dibagi dengan konsentrasi CH3COOH. Kemudian kita akan masukkan angkanya. Ka-nya 1 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan X dikali 0,1, kemudian kita bagi 1. Kemudian kita cari nilai X-nya. Nilai X-nya itu 10 pangkat min 4. Nilai X ini merupakan nilai konsentrasi H+. Karena asam asetatnya itu 1 m, maka alfa sama dengan konsentrasi H+ dibagi konsentrasi CH3COOH. Sama dengan 1 dikali 10 min 4 dibagi 1 sama dengan 0,0001. Jadi derajat disosiasi alfa sekarang itu hanya 0,01%, lebih kecil dari perhitungan yang pertama. Selanjutnya kita akan jawab pertanyaan yang C. Pertanyaan yang C itu, mengapa hasil perhitungan A dan B itu berbeda? Karena saat kita menambahkan natrium asetat, kita itu sebenarnya menambahkan CH3COO-, yaitu salah satu hasil dari reaksi disosiasi, lalu menyebabkan kesetimbangan yang bergeser ke kiri, sehingga asam asetat terionisasi lebih sedikit. Hal ini dikenal dengan efek ion bersama. Jadi larutan yang sudah punya hasil dari reaksi itu akan menekan reaksi itu sendiri. Itulah sebabnya derajat disosiasi asam asetat lebih kecil saat ada natrium asetat dibandingkan saat tidak ada. Soal nomor 5, pertanyaannya itu hitung pH larutan. Yang A 75 ml asam klorida 0,01 molaritas ditambah 50 ml asam nitrat 0,05 molaritas. Yang B 50 ml NaOH 0,01 molaritas ditambah 50 ml larutan amonia 0,1 molaritas. Yang diketahui di sini yaitu Kb sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 5. Yang C 100 ml asam asetat 0,1 m atau 0,1 molaritas ditambah 100 ml barium hidroksida 0,05. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 5 ini, kita harus tahu bahwa HCl dan HNO3 itu merupakan asam kuat
yang dimana mereka itu pasti akan terionisasi sempurna di dalam air. Jadi kita bisa langsung menghitung jumlah ion H+ dari masing-masing. Lalu totalnya kita bagi dengan volume total larutan untuk mendapatkan konsentrasi H+-nya. Dalam mencari nilai mol, rumusnya itu molaritas dikali volume dalam liter. Pertama kita akan cari dulu mol H+ dari HCl, di mana 0,01 molaritas dikali dengan 0,00075 liter. Kedua, kita akan cari mol H+ dari HNO3, yaitu 0,005 molaritas dikali 0,05 liter, sama dengan 0,0025 mol. Lanjut, kita akan menjumlahkan mol tersebut, sehingga total yang didapatkan yaitu 0,000325 mol. Langkah selanjutnya, kita akan menjumlahkan volumenya, yaitu 75 mili ditambah 55 mili. 75 mili ditambah 50 mili, hasilnya 125 mili. Kemudian dijadikan liter, yaitu 0,125 liter. Kemudian setelah dijumlahkan ini, kita masukkan ke rumus untuk mencari konsentrasi H+-nya. Rumusnya yaitu konsentrasi H+ sama dengan total mol H+ ditambah total kedua volume dalam satuan liter. Dari rumus ini kita dapatkan hasilnya yaitu 0,026 molaritas. Langkah terakhir kita cari pH-nya, yaitu rumus mencari pH kan pH sama dengan min log dikali konsentrasi H+. pH ini sama dengan min log dikali 0,026. Didapatkan hasilnya yaitu 1,59. Jadi disimpulkan bahwa pH campuran dua asam kuat ini yaitu 1,59 karena keduanya menyumbang ion H+ secara langsung. Perhitungan pH menjadi lebih sederhana. Lanjut, nomor 5 yang bagian B, kita punya campuran basa kuat NaOH dan basa lemah amonia atau NH3. Apa yang akan terjadi? Ion OH- ini kan dari NaOH akan bereaksi dengan NH4+ yang terbentuk dari NH3. Dan sistem ini menjadi larutan penyangga karena ada pasangan NH3 atau NH4+. Kita akan hitung pH-nya diawali dengan menghitung molnya dulu. Perlu diingat bahwa rumus mol yaitu molaritas dikali dengan volume. Dalam satuan liter ya volumenya. Kemudian kita akan hitung dulu mol OH-nya. Dari NaOH 0,01 m dikali 0,050 liter. Hasilnya 0,0005 mol. Selanjutnya kita hitung mol NH3-nya yaitu 0,1 molaritas dikali 0,050 liter. Hasilnya 0,005 mol. Persamaan reaksi yang terbentuk yaitu OH- akan bereaksi dengan NH4+, membentuk sedikit NH3 ekstra. Kemudian karena NaOH itu langsung menyumbang OH- dan menyebabkan reaksi seimbang terbentuk, maka kita akan perkirakan sisa NH3 itu sama dengan mol NH3 dikurang mol H+ dalam NaOH, sama dengan 0,005 dikurang 0,0005, yang hasilnya 0,0045 mol. Kemudian kita NH4 itu kan, NH4+ itu kan akan terbentuk sama dengan 0,0005 mol. Lalu akan menggunakan persamaan Henderson-Hasselbalch untuk larutan penyangga basa. Sebelumnya kita hitung dulu pOH-nya. pOH-nya itu sama dengan PKB ditambah log di dalam kurung konsentrasi NH4+ dibagi NH3. Lalu kita cari PKB-nya. Min log dikali dalam kurung 1 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 5. Kemudian masukkan angkanya. pOH sama dengan 5 log ditambah kurung 0,0005 dibagi 0,0045. Hasil akhirnya itu jadinya 4,05. Lalu kita cari hasil akhirnya yaitu pH sama dengan 14 dikurang 4,05 yang didapatkan hasilnya 9,95. Sehingga dapat disimpulkan campuran ini akan membentuk larutan penyangga basa karena kita punya NH3 atau basa lemah dan NH4+-nya sebagai konjugatnya.
pH larutan ini pH larutannya adalah 9,95 yang artinya bersifat basa, tetapi tidak akan sekuat dengan NaOH murni. Lanjut, soal yang C, soalnya itu 100 ml asam asetat 0,1 m ditambah 100 ml barium hidroksida 0,05. Untuk bagian C ini, soal terakhir, kita akan mencampur asam lemah CH3COOH dengan basa kuat BaOH2. Di sini kita harus hati-hati karena barium hidroksida ini akan menghasilkan 2 mol OH- per 1 mol BaOH2. Jadi kita harus kalikan dengan 2. Yang akan terjadi adalah reaksi neutralisasi antara OH- dan CH3COOH. Yang hasil akhirnya itu akan tergantung siapa yang jumlahnya lebih banyak. Sama seperti soal yang A dan B, kita harus tahu molnya itu terlebih dahulu dengan mengalihkan molaritas dan volumenya. Untuk mencari mol CH3COOH, 0,1 m dikali 0,1 liter, hasilnya 0,01 mol. Kemudian kita cari mol OH-nya dari BaOH, 0,05 m dikali 0,1 liter dikali 2, hasilnya 0,1 mol. Dari percampuran ini, maka persamaan reaksinya adalah karena mol CH3COOH sama dengan mol OH-, maka reaksi neutralisasi itu akan sempurna dan hasilnya tidak ada CH3COOH yang tersisa. Semuanya akan berubah jadi CH3COO-, yaitu basa konjugatnya. Larutan yang terbentuk hanya mengandung CH3COO- di mana bersifat basa lemah. Diketahui volume totalnya itu kan 200 ml atau 0,2 liter. Kemudian konsentrasi CH3COO- yaitu 0,01 mol dibagi 0,2 liter yang hasilnya 0,05 molaritas. Kemudian kita akan menghitung konsentrasi OH- dari hidrolisis basa konjugat. Dari hidrolisis basa konjugat bersama reaksinya adalah kita akan menggunakan rumus KB sama dengan KW dibagi KA, atau tetapan basa sama dengan tetapan ionisasi air dibagi tetapan asam. Kita masukkan angkanya 1 dikali 10 pangkat min 14 dibagi 1,8 dikali 10 pangkat min 5 yang menghasilkan 5,56 kali 10 pangkat min 10. Karena nilai tetapan basanya itu udah diketahui, jadi kita itu akan cari konsentrasi OH-nya. Rumus OH- itu kan akar pangkat dari tetapan basa dikali C atau konsentrasi. Kita akan masukkan angkanya sehingga didapatkan hasil akhirnya itu 5,27, sehingga akan didapatkan hasil yaitu 5,27 dikali 10 pangkat min 6. Karena kita sudah mendapatkan konsentrasi OH-, kita cari POH-nya. Rumusnya itu POH sama dengan min log dikali dengan konsentrasi OH-nya. Didapatlah hasilnya 5,28. Kemudian kita cari pH dengan cara 14 itu dikurang 5,27. Maka ditemukanlah hasil 8,72. Setelah reaksi neutralisasi ini sempurna, hanya punya CH3COO- atau basa lemahnya. Oleh karena itu, larutan ini tuh jadi basa ringan yang pH-nya itu 8,72. Nomor 6 itu soalnya, kita lanjut soal nomor 6. Soalnya itu larutan penyangga dibuat dengan mencampurkan 120 ml larutan asam formiat 0,1 molaritas dengan 75 ml larutan kalsium formiat 0,1 molaritas. A. Apakah campuran tersebut dapat membentuk larutan penyangga? B. Jika iya, berapa pH larutan yang terbentuk? Jika tidak, apa alasannya? C. Selanjutnya, ke dalam larutan itu ditambahkan 1 ml larutan kalsium hidroksida 0,1 molaritas. Kemudian hitung pH larutan sesudah penambahan KOH. Diketahui Ka-nya yaitu 2 kali 10 pangkat min 5. Dalam menjawab soal nomor 6 ini, kita harus tahu bahwa larutan penyangga itu terbentuk kalau kita ngecampurin asam lemah dan garam yang mengandung basa konjugatnya. Asam formiat itu termasuk ke dalam asam lemah, sedangkan kalsium formiat itu menghasilkan ion HCOO-
Kemudian basa konjugatnya itu dari HCOOH, yang kesimpulannya adalah A itu benar, campuran ini termasuk ke dalam larutan penyangga. Untuk soal B, soalnya jika iya, berapa pH larutan yang terbentuk? Jika tidak, apa rasanya? Nah, untuk jawab soal B, kita gunain rumus Henderson-Hasselbalch untuk asam lemah. Rumusnya itu pH sama dengan pKa ditambah log dalam kurung konsentrasi basa konjugat dibagi konsentrasi asam lemah. Kemudian pertama kita itu hitung dulu masing-masing mol di dalam zatnya. Dalam mencari mol rumus yang digunakan, dalam mencari mol ini rumus yang digunakan molaritas dikali volume. Mol HCOOH sama dengan 0,1 m dikali 0,12 liter yang menghasilkan 0,012 mol. Kemudian mol CaHCO2 sama dengan 0,1 m dikali 0,075 liter yang hasilnya 0,075 mol. Karena 1 mol CaHCl2 itu menghasilkan 2 mol HCOO-, maka mol HCOO- itu sama dengan 0,075 dikali 2 sama dengan 0,015 mol. Lanjut, langkah selanjutnya kita akan memasukkan ke dalam rumus Henderson-Hasselbalch. Diketahui bahwa Ka-nya itu kan 2 kali 10 pangkat min 5. Lalu kita cari PKA-nya. PKA-nya itu kan rumusnya min log dalam kurung 2 kali 10 pangkat min 5 yang sama dengannya 4,7. Selanjutnya kita cari pH-nya. 4,7 ini ditambah log dalam kurung 0,015 dibagi 0,12 yang menghasilkan 4,8. Dari sini kita itu dapat simpulkan bahwa campuran ini itu termasuk larutan penyangga karena ada pasangan asam lemah dan basa konjugatnya dan pH awalnya itu 4,8. Lanjut soal C, pertanyaannya selanjutnya ke dalam larutan itu ditambahkan 1 ml larutan kalsium hidroksida 0,1 molaritas. Hitung pH larutan tersebut sesudah penambahan KUH. Diketahui Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, untuk menjawab soal yang C ini, OH- dari basa kuat itu kan bereaksi dengan asam lemah HCOOH. Dan sebagian HCOOH akan berubah menjadi HCOO-. Yang perlu kita ketahui bahwa dalam menghasilkan 2 mol bahwa CaOH ini menghasilkan 2 mol OH- per molnya. Volume yang digunakan yaitu 1 ml atau setara dengan 0,001 liter. Kita akan cari mol OH-nya dulu, dimana mol OH-nya, dimana kita akan mengalihkan 0,1 m dikali 0,001 liter dikali 2, hasilnya 0,002 mol. Selanjutnya reaksi akan dinetralisasi dengan HCOOH. Persamaan reaksinya yaitu HCOOH berkurang 0,00002 mol. Sisanya yaitu 0,012 dikurang 0,0002 sama dengan 0,118 mol. 0,118 mol. HCOO- ini bertambah menjadi 0,02 mol sehingga totalnya 0,015 tambah 0,0002 sama dengan 0,0152 mol. Lanjut, kita akan menghitung pH barunya. Kita akan menggunakan rumus Henderson-Hasselbalch. Di mana rumusnya itu pH sama dengan 4,7 ditambah log dalam kurung 0,0152 per 0,00118 yang hasil akhirnya itu 4,81. Kesimpulannya ini ketika ditambahkan CaOH2 pH-nya naik hanya sedikit saja dari 4,8 menjadi 4,81. Itulah fungsi penting larutan penyangga, yaitu menstabilkan pH di dalam sistem biologis dan kimia. Lanjut ke soal nomor 7. Nomor 7 itu kan soalnya larutan AgNO3 sebanyak 100 ml dengan konsentrasi 0,2 m tepat bereaksi dengan larutan Na2CrO4 0,1 m sehingga membentuk endapan. Berapa gram massa endapan yang dapat dihasilkan dan berapa volume larutan Na2CrO4? Jika Na-nya 23, Cr-nya 52 dan Ksp-nya
dari Ag2CrO4 itu 3,2 kali 10 pangkat min 11. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 7 ini kita harus tulis persamaan reaksinya dulu. Jadi persamaan reaksi yang terjadi yaitu dari persamaan reaksi ini kita lihat perbandingan mol 2 mol, perbandingan molnya 2 mol AgNO3 ini bereaksi dengan 1 mol Na2CrO4 sehingga membentuk 1 mol Ag2CrO4 atau endapan. Yang selanjutnya akan kita harus menghitung mol AgNO3-nya, di mana dalam mencari mol itu rumusnya molaritas dikali volume. Yang kita masukkan angkanya yaitu 0,2 mol per liter dikali 0,1 liter yang akan menghasilkan 0,02 mol. Selanjutnya kita akan menghitung Ag2CrO4 yang terbentuk. 2 AgNO3 ini menghasilkan Ag2CrO4 yang digunakan untuk mencari mol Ag2CrO4. Maka 0,02 ini harus dibagi 2 karena 2 mol Ag+ ini akan membentuk 1 mol Ag2CrO4. Sehingga 0,02 ini akan dibagi 2 yang hasilnya akan mendapat 0,01 mol. Setelah cari molnya, kita akan cari massa endapan Ag2C4-nya. Rumus cari massa itu kan mol dikali massa relatif ya. Mula-mula ini kita harus cari massa relatif atau ya, setelah dihitung ini massa relatif Ag2CrO4 itu kan 332 gram. Yes, 332 gram per mol. Kemudian kita akan cari massa, yaitu rumusnya mol dikali massa relatif. Kita masukkan deh angka 0,01 ini dikali 332 gram per mol yang menghasilkan 3,32 gram. Jadi massa endapan Ag2CrO4-nya itu 3,32 gram. Nah, selanjutnya untuk cari volume Na2CrO4-nya, kita harus tahu bahwa 2 mol AgNO3 ini banding 1 mol Na2CrO4 akan menghasilkan 0,02 mol AgNO3. 0,02 mol AgNO3 yang membutuhkan 0,01 mol Na2CrO4. Mengapa gitu? Karena semua AgNO3 itu akan bereaksi habis tanpa sisa. Masukkan rumusnya. Kita akan masukkan rumus volume Na2CrO4 yang sama dengan mol akan dibagi konsentrasi sehingga 0,01 dibagi 0,1. Hasilnya yaitu 0,1 liter. 0,1 liter ini kan setara dengan 100 ml. Jadi, yang dapat saya simpulkan ini, endapan yang terbentuk dari Ag2CrO4 yaitu sebanyak 3,32 gram dan dibutuhkan 100 ml larutan Na2CrO4 0,1 m untuk bereaksi sempurna dengan 100 ml AgNO3 0,2 m. Jadi itu 5 nomor yang saya dapat jelaskan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun ada kesalahan karena kita sama-sama belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.